Saya merasa ada satu kesalahan besar yang sering kita lakukan dalam doa. Kita seringkali berdoa secara sedemikian rupa hanya demi Tuhan mendengar doa kita. Salah besar. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita harus berdoa secara sedemikian rupa demi supaya kita bisa mendengarkan Dia. Yang pertama, Bapa di sorga selalu mendengar doa kita. Dia bahkan mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita menyatakannya. Dan Dia sudah menyediakan semua yang kita butuhkan tersebut. Jadi sebetulnya saat kita menceritakan panjang lebar tentang masalah, situasi dan kebutuhan yang kita miliki, hal tersebut tidak lain hanya sekedar tindakan untuk meyakinkan diri kita bahwa kita sedang melibatkan Tuhan dalam situasi atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Tidak salah, walau sebetulnya tidak akurat juga. Terlebih jika kita melihat dari perspektif firman yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yang seharusnya kita lakukan setiap kali berdoa adalah menyelaraskan terlebih dahulu frekuensi rohani yang ada dalam hidup kita dengan frekuensi sorga. Dengan adanya situasi buruk, masalah, atau tekanan yang sedang kita hadapi, secara naluriah, fokus hidup kita akan tertuju kepada masalah atau situasi buruk yang ada dan berusaha segera menemukan jalan keluar dari situasi tersebut. Semakin lama kita berkutat dengan permasalahan yang ada, semakin kita akan menjadi overwhelmed, tertelan oleh masalah yang ada. Walau sebetulnya itu adalah masalah kecil, tapi di mata kita akan jadi terasa besar sekali dan otomatis membuat kita jadi semakin kecil. Itu sebabnya Rasul Petrus menegaskan untuk kita dapat segera melemparkan segala bentuk kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Semakin lama kita membiarkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kegalauan bercokol dalam hati kita, semakin lemah, kecil dan tak berdaya kita dibuatnya. Lawanlah dengan iman yang teguh. Sadari bahwa segala bentuk permasalahan timbul karena kita masih memiliki adanya area yang tidak akurat dalam hidup kita. Dan iblis sedang mencoba memanfaatkan ketidakakuratan yang masih ada untuk menghantam kita. Tapi bagaimanapun, dalam kasih dan kedaulatan kuasanya, Bapa akan terus membatasi ruang gerak iblis atas hidup kita. Tidak hanya itu, Dia pun akan terus menyertai kita untuk memberi kekuatan dan jalan keluar yang kita butuhkan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, 1 Petrus 5 ayat 9-10. Pembacaan firman dan penyembahan akan ikut menolong menenangkan pikiran dan menyelaraskan frekuensi rohani dalam hidup kita dengan frekuensi sorga. Yang kedua, yang kita tunggu adalah datangnya firman dari Sang Raja. Saat kita memiliki frekuensi hidup yang selaras dengan frekuensi sorga, kita akan bisa merasakan atau mengetahui dengan pasti bahwa kita sedang ada di dalam ruang tahta, berhadapan muka dengan Sang Raja sendiri, yang juga adalah Bapa kita. Di sanalah habitat kita yang sesungguhnya sebagai seorang ciptaan baru. Bapa yang memang sudah mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita akan memberikan firman-Nya berkaitan dengan situasi, kondisi, atau keadaan yang sedang kita hadapi tersebut. Sepatah kata dari Sang Raja, hanya itulah yang kita butuhkan. Karena apapun situasi atau keadaan yang sedang kita hadapi sebagai fakta kehidupan, pasti akan segera berubah. Akan berubah begitu saja pada saat kita menerima firman-Nya. Dengan mendeklarasikan firman-Nya, kita akan menerima kuasa untuk mengubah fakta lahiriah agar jadi selaras dengan firman-Nya. Matius pasal 8 ayat yang ke-8 mencatat, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Itu sebabnya setiap kali berdoa, pastikanlah kita terus menyelaraskan frekuensi hidup kita dengan frekuensi sorga, sehingga kita mulai mendengar Dia. Amin.